Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sepuh kasepuan kakung miwah putri kang tuh hormatan jamaah Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Salah satu kemuliaan, salah satu keistimewaan, salah satu keberkahan dari bulan Ramadan adalah dibukanya pintu surga lebar-lebar. Saya pertegas lagi, dibukanya pintu surga lebar-lebar. Jamaah rahimakumullah, pintu surga itu seluas langit dan bumi. Coba bayangkan. Dan sekarang sedang dibuka lebar-lebar. Saya akan meminjam penjelasan Kiai Haji Muhammad Luqman, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin. Apa makna dibukanya pintu surga lebar-lebar? Kita akan mencoba mempermudah makna. Insya Allah Masjid Al-Iqbal ini 24 jam dibuka pintunya. Mboten dikunci toh, Pak? Mboten nilok masjid kok dikunci. Dibuka 24 jam. Apakah kemudian ketika masjid ini dibuka 24 jam seluruh hamba bisa datang ke masjid ini? Tidak. Hanya hamba-hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah menghadiri masjid ini paling tidak 5 kali sehari semalam. Tidak harus di Masjid Al-Iqbal. Jamnya kok banter banget, Mas. Demikian juga pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Beliau Kiai Haji Muhammad Luqman menegaskan ini memberi isyarat kepada kita supaya proaktif menuju pintu surga itu. Tidak boleh leha-leha, tidak sampai. Jangankan pintu surga, pintu Masjid Al-Iqbal saja, kalau kita tidak melangkahkan kaki kita satu langkah kanan, satu langkah kiri, tidak akan sampai ke masjid ini. Tidak bisa, harus bergerak, harus proaktif supaya bisa sampai ke masjid yang sangat memberikan kemuliaan ini. Saya nengok-nengok jam, kok ndak disemprit karo takmir. Prit. Apalagi pintu surga. Maka beliau Kiai Haji Muhammad Luqman memberikan satu penjelasan. Yang pertama kali kita melihat lebarnya pintu surga itu, maka kita diminta untuk memasuki pintu tobat yang pertama. Bapak Ibu, awake dhewe niki sumber dosa, Bapak Ibu. Dari mata muncul dosa, dari tangan muncul dosa, dari telinga muncul dosa, dari gaya kita muncul dosa, dari perlakuan kita muncul dosa. Maka setiap kita wajib hukumnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain kecuali bertobat, bertobat dan bertobat. Setiap saat.
Rasul kita Bapak Ibu, uswah kita, teladan kita, sudah punya kapling surga. Bahkan beliau itu yang memegang kunci surga. Setelah kita lewat sirat mau masuk surga tidak bisa kecuali dibukakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pegang kunci surga. Beliau yang akan membuka surga itu pertama kali. Itu pun sehari semalam tidak kurang dari 70 atau 100 kali. Nardi yang urung duwe kapling surga belum terjaga, iya, itu mestinya harus lebih banyak lagi. Jamaah rahimakumullah, untuk memotivasi kita agar lebih bersemangat di dalam bertaubat, maka akan kami berikan fadilah dari taubat tan-nasuha. Yang pertama ada banyak nanti, tapi satu aja sudah nanti menunjuk angka 8. Setelah angka 8 kami disembrit oleh adik kecil tadi. Yang pertama, orang-orang yang bertobat akan dicintai oleh Allah. Orang-orang yang taubatan nasuha menyucikan dirinya dari dosa-dosa sepanjang waktunya, akan merebut perhatian Allah sehingga dirinya akhirnya layak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ridha Allah sudah ada di tangan kita, apalagi yang akan kita cari? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kalau satu saja Bapak Ibu, ketika kita bertobat mendapatkan cinta Allah, sudah semuanya beres. Ketika kita mendapatkan cinta Allah, semua masalah beres. Ketika kita mendapatkan cinta Allah, seluruh cinta makhluk bisa kita kantongi. Ketika kita mendapatkan cinta Allah, yang susah jadi senang, yang susah jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang mustahil jadi bisa. Karena Allah segalanya bisa. Taruhlah ketika kita nanti masuk alam kubur. Ajeng masuk alam kubur nggih Pak Bu? Iya, kita pasti masuk alam kubur. Setelah dunia ini masuk alam kubur. Mayoritas penghuni kubur itu setiap pagi, siang, malam bengek-bengek. Pagi, siang, malam jerit-jerit. Pagi, siang, malam merintih-rintih kepada Allah. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Itu terus menerus. Mayoritas penghuni kubur bengek-bengek, ya Tuhan, ya Rob, kembalikan aku ke wilayah Al-Iqbal supaya aku bisa bersedekah, aku bisa menjadi hamba-hambamu yang soleh. Terus merintih, menjerit, memohon, tapi tidak mungkin akan dikembalikan ke dunia. Maka penyesalan yang tiada makna ketika penyesalan itu setelah masuk ke kuburan. Nopo ajeng ngoten awake dhewe? Mboten nggih Pak nggih? Mboten. Yang kedua, ketika kita mendapatkan cinta Allah, karena seluruh makhluk mencintai kita, tanah kuburan pun mencintai kita. Bapak Ibu kula kandhani, tak kabari ngoten nek bahasane mriki. Setiap hari tanah kubur niku bengok-bengok. Wahai anak Adam, ketahuilah bahwa saya ini tempat yang sangat gelap. Saya ini adalah tempat yang sangat sempit. Saya ini adalah tempat yang tidak ada ventilasinya. Saya ini adalah tempat yang penuh dengan hewan-hewan yang menjijikkan. Saya ini tempat yang sempit, yang siap menghimpit kamu sehingga tulang belulangmu hancur, tubuhmu hangus. Apakah Anda siap memasuki ruanganku? Ini setiap hari bagi mayoritas penghuni kubur. Tetapi insya Allah ketika kita mau kerso bertobat, terus bertobat dan bertobat, tanah kuburan akan menyambut kita dengan selamat datang jamaah Al-Iqbal.
yang sehari-harinya selalu bertobat, bertobat, dan bertobat. Saya ucapkan selamat dan saya mencintai ente. Saya mencintai ente. Kenapa? Karena Allah mencintai kamu. Kenapa Allah mencintai? Karena kita ahli tobat. Pagi, siang, malam bertobat. Pagi, siang, malam bertobat. Maka lihatlah bukti cintaku. Alam kubur seperti itu. Ketika kita masuk ke alam kubur, silahkan naik ke punggungku. Aku akan menunjukkan betapa tinggi cintaku kepadamu. Kemudian alam kubur itu meluas, melebar. Tidak 2 kali 1, tapi seluas kita memandang. Tidak berhenti sampai situ. Kemudian kita ditunjukkan surga. Itulah tempatmu nanti. Kemudian kita ditunjukkan neraka. Itulah adab yang sangat pedih, yang sangat keras, yang sangat dahsyat, yang kamu sudah dihindarkan dari situ karena kamu mendapatkan cinta dari Allah. Luar biasa kan Pak? Luar biasa. Sehingga apa sih beratnya? Cuman astaghfirullah rabbal baroza, astaghfirullah minal khotoya. Coba renungkan, istighfar yang singkat seperti itu neng ati marake anyep, neng ati marake adem. Karena apa? Istighfar adalah gerbang kebahagiaan. Istighfar adalah gerbang untuk mengusir segala bentuk kesengsaraan. Maka siapapun yang rajin beristighfar, siapapun yang biasa bertobat kepada Allah dengan astagfirullah, 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 betapa bahagianya kita. Tingkat kebahagiaan kita tergantung banyaknya istighfar yang kita lakukan. Karena istighfar ini pembuka dari segala kunci masalah yang kita hadapi. Punya masalah, istighfar aja, nanti akan berikan Allah solusinya. Ada masalah, banyak istighfar, akan berikan solusinya. Begitu, begitu dan seterusnya. Karena ini yang kedua, ketiga, dan keempat arahnya ke sana. Tapi jam sudah lewat 5 menit. Terakhir, kalau kita mendapatkan cinta Allah, Bapak Ibu, seluruh makhluk akan mencintai kita. Dimanapun kita berada, kemudahan akan kita peroleh. Dimanapun, kapanpun, siapapun. Karena apa? Karena seluruh makhluk mencintai kita. Dari penduduk langit, penduduk bumi, semuanya mencintai kita. Sehingga ayo berlomba-lomba untuk meraih cinta Allah. Salah satunya dengan memperbanyak istighfar. Kalau istighfar itu yang kita baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, and so on, sampai rampung. Pagi baca sekali, dijamin masuk surga sampai sore. Sore baca sekali, dijamin masuk surga sampai pagi. Kalau pagi baca sekali, sore baca sekali, berarti 24 jam kita dijamin masuk surga. Kalau terus pagi sore dibaca, berarti selama hidup kita membaca Sayyidul Istighfar itu hanya 2 kali, mendapatkan jaminan surga. Semoga semua yang hadir ini menjadi ahli istighfar, sehingga nanti kita bisa reuni di surga. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.